Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya, Lilik Riana, JKP Angkatan 9 Kota Blitar, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator Ibu Siti Indrawati SPD dan pengajar praktek Ibu Widi Astuti SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.3 adalah JKP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Pengertian coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi meningkatkan atas performer kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Sedangkan prinsip dari coaching yaitu 1. Kehadiran penuh atau present, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga perlu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yaitu sebagai mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat mengugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Di dalam coaching terdapat alur percakapan Tirta. T. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching. I. Identifikasi. Proses menggali dan memetakan situasi yang dialami coach. R. Rencana aksi. Coach mengembangkan ide coach untuk reaksi aksi atau solusi. TA adalah tanggung jawab. Komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi yang dikemukakan. Selanjutnya adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang terdiri dari 3 prinsip yaitu kehadiran penuh present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Menggunakan alur Tirta yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Yang meliputi 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Khawatir. Muncul rasa khawatir karena takut tidak mampu memahami dan mengimplementasikan materi di modul ini. 2. Penasaran. Setelah belajar di modul ini, saya tertarik dan penasaran jika praktek akan seperti apa. 3. Bahagia. Merasa senang karena dapat melakukan praktek coaching bersama rekan JKP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Yakin mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar dan membagikan praktek baik ke rekan sejawat. Selanjutnya yaitu apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar.
Mendapat pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktekkan menggunakan alur Tirta bersama dengan CGP dalam ruang kolaborasi dan rekan sejawat, baik dalam peran coach, coacher, dan pengamat atau observer. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan dari pribadi. Dalam mempelajari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, menurut saya kompetensi mulai berkembang. Hal tersebut terlihat dari saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dengan rasa, baik sebagai coach, coacher, dan observer. Saat praktek proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari perasaan atau emosi, sehingga muncul kematangan berpikir, sehingga saya dapat aktif mendengarkan, hadir penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. 1. Bagaimana jika prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik? Apabila prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik, maka tujuan kegiatan tersebut bukan sekedar untuk mengambil nilai, tetapi ada percakapan pra-observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dari coacher. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja tetapi juga karakter dan sosial emosional, sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan implementasi di sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin tahunan saja dan bersifat satu arah. Seharusnya dengan supervisi dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi atau tidak ada miskonsepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Melakukan memberi contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu pengalaman masa lalu. Sebagai seorang guru, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun hanya satu arah sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Sehingga kegiatan ini hanya sebatas melakukan observasi di kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Sehingga tidak ada umpan balik saat supervisi akademik dilaksanakan. Lebih detailnya, di sini hanya tentang nilai atau angka saja yang diterima oleh guru. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga terjadi kemitraan proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lainnya telah dipelajari. Dari modul 2.1, saya telah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi murid dikelompokkan berdasarkan minat dan kebutuhan belajarnya, agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sama halnya dengan praktek coaching,
harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Dari modul 2.2 saya dapat belajar. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar membuat suasana menjadi lebih rileks saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar fokus dan terwujud kehadiran penuh saat coaching. Itulah tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.